Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan kami di Sofkiana Channel. Hari ini kita mau antar anak-anak ke sekolah. Kakak Numa awal masuk SD loh, tapi seragamnya belum jadi. Semua anak baru masih pakai baju muslim bebas. Persiapan pagi itu selalu kejar-kejaran ya, Moms. Kayaknya udah bangun di pagi buta, tapi tetap aja pas berangkat matahari udah tinggi. Untung aja kakak meskipun SD masuknya di jam setengah 8. Sekarang rute pertama antar kakak, kebalikan waktu TK, dulu yang diantar selalu adik. Cukup 5 menit dari rumah, kita sudah sampai di Sekolah Dasar Tahfiz Quran Abdurrahman bin Auf. Sekolah yang baru berdiri selama 3 tahun ini sudah membuat kami sangat tertarik. Tidak hanya ilmu akademis, tapi juga ilmu agama menjadi materi pelajaran setiap harinya. Kami nggak target anak untuk menjadi hafiz Quran. Setidaknya ketika anak dewasa nanti bisa melakukan ibadah dengan benar dan mendoakan kami kedua orang tuanya ketika sudah tiada. Tapi kalau anak-anak nanti jadi seorang hafiz Quran, tentu kami akan sangat bahagia. Sampai di depan sekolah, tumben ini parkirannya belum padat. Biasanya sudah banyak mobil dan motor. Salim dulu, Assalamualaikum. Di depan sudah disambut dengan beberapa guru ataupun ustadzah yang selalu berjaga saat anak-anak datang. Mana salamnya? Terdengar ustadzah membuka pertemuan pagi ini. Assalamualaikum ustadzah, jadi anak soleha berakhlak baik ya nak. Ibu berangkat dulu. Kompleks sekolah ini juga jadi satu dengan Masjid Abdurrahman bin Auf. Selain ada SD, juga ada sekolah TK dan PAUD-nya. Lanjut antar adik. Semoga nanti ketika adik sudah masuk SD, ayah ibu masih dimampukan untuk menyekolahkan di sini juga. Melihat kemajuan zaman yang semakin banyak warna, ditambah dengan kondisi kami yang tentu tidak akan bisa selalu menemani 24 jam. Kami ingin anak-anak memiliki benteng yang kokoh menghadapi dunia luar nanti. Kami kedua orang tuanya sangat awam dan jauh dari kata pandai dalam didik anak. Ditambah kami dulu belum diberi kesempatan mengenyam pendidikan tinggi. Berawal dari sini, semoga nasib anak-anak kami nanti bisa lebih beruntung dan sukses. Memiliki akhlak yang baik, berkepribadian santun, selamat dunia akhirat. Kami dulu sama-sama sangat ingin melanjutkan sekolah tinggi. Namun nasib berkata lain, tidak apalah. Setidaknya kami bisa menyekolahkan anak-anak. Mudah-mudahan dapat mendampingi mereka, membiayai mereka hingga sarjana. Agar tidak merasakan hal yang sama seperti ayah ibunya. Ingin sekolah tetapi tidak terwujud. Semoga mimpi kami yang dulu tertunda dapat dilanjutkan oleh anak-anak. Sudah sampai di sekolah adik. Dadah adik, Assalamualaikum. Kalau disuruh salim masih agak susah. Entah kenapa ya, kalau anak cowok itu kayak agak gengsi gitu kalau dilihat orang lain. Setelah anak-anak sudah sampai sekolah, saatnya kita berangkat ke Malioboro. Berikhtiar menjemput rezeki dari Allah. Lalu lintas pagi jam berangkat kerja agak ngeri-ngeri sedap. Semua orang maunya ngebut dan duluan. Bahkan gak jarang jalur rawan diambil, padahal lagi rame-ramenya. Cuma bisa berdoa semoga Allah selalu lindungi, jaga, berikan keselamatan dimanapun. Jarak pandang suami aku hanya 2 meter. Untuk berkendara kecepatan normal, alhamdulillah masih sangat mampu. Yang perlu diarahkan jika ada pengendara yang tidak lazim, seperti sejalur dengan kami tapi ambil lawan arah, sepeda, dan juga becak. Nah, sebab matanya hanya satu yang aktif untuk melihat, kelebaran penglihatannya terbatas. Kalau kita 2 mata normal bisa melihat kanan kiri sejauh kedua tangan kita saat direntangkan. Sedangkan beliau hanya setengahnya. Begitu juga dalam mengenali wajah. Jadi mohon maaf ya, bagi teman-teman yang mungkin melihat di jalan ataupun dimanapun yang sekiranya, wah kayaknya udah kenal nih, tapi kok tak ajak senyum diam aja. Itu bukan karena sombong ya, tapi memang nggak kelihatan. Perjalanan ke Malioboro, kita sering memang ambil jalur ini, yaitu Pasar Ngasem.
lewati toko bakpia 25 yang saat liburan selalu kebanjiran pengunjung. Semoga suatu saat nanti juga bisa memiliki toko dengan penjualan yang seperti ini ya. Sampai di alun-alun utara, lalu titik 0 km. Itu artinya sebentar lagi kita sampai di Malioboro. Dari rumah tadi membutuhkan waktu kira-kira 30 menit perjalanan dengan jarak kurang lebih 8 km. Ambil kanan melewati Museum Benteng Verdebeg. Ngomong-ngomong, Museum Benteng Verdebeg sekarang sudah bagus banget loh. Sudah kesini belum? Yuk agendakan. Atau kalian juga bisa nonton video aku sebelumnya. Seperti apa sih wajah baru Museum Benteng Verdebeg? Sampai di Pasar Beringharjo. Wih, dari kamera penampakannya keren banget ya teman-teman. Khas banget, yang pernah kesini pasti langsung flashback kenangan di masa lalu. Yang pernah ke Pasar Beringharjo pernah beli apa aja nih kesini? Beli jamu, beli sate kere, beli batik, banyak banget yang bisa kita dapetin di Pasar Beringharjo. Selain itu, ketika kita belanja banyak ya, karena memang Beringharjo luas, kita bisa nyewa jasa mbok gendong. Ada yang pernah pengalaman nyewa jasa mbok gendong? Seperti apa? Boleh komen di bawah ya. Dimana lagi kalau bukan di Yogyakarta dan di Beringharjo ini. Setelah motor parkir, kita siap keliling. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga jualan hari ini laris. Dengan berjualan wingko inilah kami dimampukan sama Allah menyekolahkan 2 anak-anak serta mencukupi kebutuhan sehari-hari. Labanya berapa sih Mbak? Emang cukup ya? Kalau di logika memang nggak cukup. Tapi arti cukup yang sebenarnya adalah pas butuh pas ada. Dia tentu dengan perencanaan ya. Target setiap bulannya yang penting bisa bayar sekolah anak-anak, bisa transfer ke rekening sekolah di tanggal 1. Masalah makan, kalau longgar ya kita beli yang kita pengen. Tapi kalau pas agak mepet, lauk 2 dibagi 4. Alhamdulillah nikmat banget. Cara kita bisa bayar 2 anak adalah dengan menyiapkan jauh hari, bahkan jauh tahun. Untuk kakak masuk SD ini kita udah nabung dari 3 tahun yang lalu. Kok bisa uangnya nggak kepake? Kepake lah, namanya jualan kan nggak mesti. Kadang laris, kadang juga enggak. Nah, pas nggak laris, kita ngutang ke dana pendidikan tadi. Pas longgar, kita lunasi semuanya. Kuncinya pegang terus prinsip dan konsisten menabung. Jangan mudah terlena dengan membeli barang-barang yang bukan kebutuhan. Wah, nggak terasa jualan sambil cerita-cerita. Alhamdulillah diberi laris, saatnya pulang. Semoga cerita aku hari ini membawa kebaikan ya teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!